makanan Indonesia mencapai kurang lebih 330 triliun per tahun. Bisa bayangkan Anda, itu kurang lebih 8 juta ton makanan terbuang ke tempat sampah yang berdampak pada percepatan panas bumi dan juga hilangnya kesempatan bagi kurang lebih 60-100 juta orang untuk mendapatkan akses pangan. Saya Jimmy Untoro, dalam satu cerita untuk Indonesia, kita akan langsung berkenalan dengan seorang yang mempunyai misi yang sangat mulia, bahkan mempunyai tekad Indonesia merdeka 100% dari rasa lapar. Bersama dengan saya Ibu Widya Septarina Wijayanti. Bu Widya, apa kabar nih? Baik Pak. Sehat-sehat semuanya? Sehat-sehat, terima kasih sudah diundang di sini. Bu Widya, salam buat Bapak Indro juga ya, yang sebenarnya harus berdua hadir, tapi Ibu yang menyempatkan itu ya. Bu Widya, atau saya panggil Mbak Widya juga boleh lah ya, santai Mbak aja Widya, ya. Mbak Widya, oke. Jadi satu statement yang membuat saya tertarik, bagaimana mengentaskan kelaparan di bumi Indonesia ini. Tapi sebelum kita bicara itu, apa sih sebenarnya Food Bank of Indonesia itu sendiri? Jadi Food Bank of Indonesia itu sebenarnya seperti lumbung pangan. Jadi kita menceritakannya seperti lumbung pangan. Di negara-negara lain itu sudah ada yang namanya food bank. Padahal mereka negara maju. Padahal di Indonesia banyak sekali orang kelaparan. Terus ada gizi buruk juga gitu. Bahkan anak stunting aja ada 24,4%. Jadi 1/4 dari anak-anak Indonesia tuh mengalami itu. Nah, mengapa tidak kita mengusahakan sesuatu yang bisa membantu mereka yang kelaparan misalnya. Jadi itulah yang membuat Food Bank ini berdiri. Jadi di bawah Yayasan Lumbung Pangan Indonesia. Lumbung Pangan Indonesia, Yayasan Lumbung Pangan Indonesia. Nah, kami memulainya dari sebuah garasi kantor. Wow. Jadi waktu itu garasi kantor, di setiap pagi kami menyediakan sarapan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu garasi kantor daripada Ibu Widya, Pak Endro semua mulai di situ ya. Betul. Kami kan punya kantor konsultan ya ceritanya waktu itu, konsultan humas begitu. Terus kami buka datang tuh dari jauh-jauh. Ada yang tukang panggul pasar, ada yang pasukan orange, ada yang macam-macam, pokoknya ada yang ibu-ibu yang dia memang loper koran, anaknya 4, penghasilannya hanya 25.000 per hari, dan itu sangat menyedihkan gitu. Jadi kami sendiri awalnya tidak tahu bahwa banyak ya ternyata orang yang akses pangannya itu nggak merata atau nggak sampai kepada mereka gitu. Makanan mungkin banyak ya Pak, tapi tidak terdistribusi secara adil dan merata. Jadi keadilan sosial itulah yang ingin kita capai, bahwa semua orang itu berhak atas pangan karena itu sudah diatur oleh undang-undang bahkan di Indonesia. Jadi makanya keadilan pangan itu yang akan kita perjuangkan, menjadi tadi Pak Jimmy sampaikan menjadi 100% merdeka dari kelaparan. Itu terlalu tinggi, tapi kita harus bisa menyelesaikan ini bersama-sama karena kami nggak sendiri kan Pak, banyak yang support. Jadi Mbak Widya, kalau kita bicara Food Bank Indonesia itu berdiri kan kurang lebih 7-8 tahun yang lalu ya. Ya, jadi 2015 ya. Jadi program utamanya daripada Food Bank Indonesia sendiri apa? Program utama kami ada yang namanya DPF atau Dapur Pangan ya. Dapur Pangan FOI itu sesungguhnya adalah dapur pangan komunitas yang di situ kita bisa menjaring atau membantu saudara-saudari kita yang kelaparan.
jadi program utamanya memberi makan. Memberi gitu ya. makan. Lalu ada program lain lagi nggak? Program lain adalah sayap dari ibu. Sayap dari ibu atau kita sebut sadari. Ini adalah program yang juga sudah diadopsi juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi mencegah stunting. Anak-anak Indonesia tadi saya sampaikan 24,4% menderita stunting itu harus menjadi 14% ya target pemerintah, dan itu kita upayakan untuk bisa kita lakukan di beberapa wilayah. Jadi sekarang sudah 8, tahun ini ada 2 lagi, jadi ada 10 wilayah yang kita dampingi untuk itu. Kemudian ada program lagi namanya Mentari Bangsaku. Jadi riset kita menunjukkan bahwa di 14 kota ya kita lihat sekitar 27% anak-anak itu pergi ke sekolah dengan perut lapar. I see. Nah, perut lapar itu bagaimana ya anak bisa konsentrasi belajar ketika perutnya lapar? Karena kalau saya dulu sekolah kok kayaknya kalau perut saya lapar kan nggak bisa mikir gitu loh. Jadi kadang-kadang itu wah berarti banyak sekali ini anak-anak yang pergi sekolah siang itu nggak sampai siang dia nggak makan gitu. Jadi itu juga menggelisahkan. Jadi kita berjejaring dengan mitra-mitra dari PAUD, kemudian dari SD gitu ya, untuk membantu mereka memberikan asupan makanan gitu. Siapa saja itu ya Mbak Widya yang diberi makan? Itu makanannya dijual atau gratis? Gratis. Gratis? Makanannya gratis. Pagi, siang, malam atau? Kalau di sekolah tentu tidak. Sekolah itu ada program misalnya seminggu 2-3 kali mereka mendapatkan misalnya apakah itu buah-buahan gitu ya, apakah itu roti atau susu-susu seperti itu. Jadi nggak pasti karena kami juga. So mostly diberikan makan untuk anak-anak di sekolah. Anak-anak di sekolah. Nggak di publik ya? Tidak di publik. Kalau di publik ada lagi programnya yang tadi yang dapur pangan tadi sebenarnya dia ada yang di lokasi tertentu di neighborhood gitu ya, di sebuah tempat, tapi ada juga yang kita bawa dengan mobil pangan. Jadi kalau kita bawa dengan mobil pangan biasanya yang ngantri itu adalah pekerja harian ya, yang misalnya nggak cukup punya uang untuk membeli makanan yang layak. Jadi mereka biasanya akan berbaris begitu ya, apalagi kemarin pandemi itu Pak Jimmy itu banyak banget orang yang nggak bisa makan ya, jadi dia ikut mengantri di mobil pangan itu. Jadi kita buka mobil pangannya, misalnya kita bawa berapa ratus, misalnya apakah itu nasi, apakah itu roti, apakah itu kita bagikan untuk masyarakat. Ya Mbak Widya, ini kan pemikiran sangat mulia ya. Food Bank of Indonesia bisa punya ide memproses supaya tidak ada wasted daripada makanan yang tadi sampai triliunan ya. Gimana tuh awal ceritanya sampai bisa terbentuknya Food Bank of Indonesia, Mbak Widya? Terima kasih Pak Jimmy. Jadi waktu itu kami bekerja biasa lah ya, maksudnya sebagai konsultan punya banyak klien gitu, dan kita merasa bahwa apa yang akan kita tinggalkan ya kalau misalnya begini terus ya, maksudnya bekerja itu tidak ada habisnya. Dan suatu hari kita harus melakukan sesuatu supaya kita mempunyai legacy atau peninggalan ya, yang bisa kita berikan pada masyarakat. Jadi sederhana sekali sebenarnya pemikirannya. Kemudian kami sampaikan ke teman-teman juga gitu, kira-kira mau support apa enggak dan support di mana gitu. Terus mereka waktu itu kumpul juga, tapi kemudian ya kami berjalan sendiri gitu ya untuk tadi membuka garasi sebagai tempat sarapan. Kemudian setelah tahu bahwa ternyata banyak yang datang gitu, akhirnya kita memformatkan itu dalam bentuk Yayasan Lumbung Pangan Indonesia tadi. Wow. Jadi ini cukup menarik ya Mbak Widya, dimulai dari garasi dan sekarang 7 tahun. Itu rata-rata tiap hari memberi makan berapa banyak orang, Bu? Kita sebenarnya mempunyai cara untuk bisa melihat itu, karena kami juga dibantu oleh perusahaan, tapi dalam bentuk CSR ya. Perusahaan itu perusahaan teknologi yang di situ bisa melihat real time. Kira-kira hari ini relawan berapa banyak yang bergerak, makanan berapa yang diberikan gitu. Itu angkanya berubah-ubah, berganti, nggak secara ini ya. Tapi sampai saat ini kita sudah setahun ini ya, sampai saat ini sudah 330 ton kita selamatkan makanan itu gitu ya, yang terancam mubazir. Kami belum bisa mengatakan bahwa itu adalah food waste karena itu belum jadi waste gitu. Jadi memang itu adalah makanan yang terancam menjadi sampah makanan.
dan tugas kita adalah mengelola itu ya, misalnya menerima itu kemudian melakukan sorting ya, disortir makanan ini untuk anak, untuk lansia, untuk orang sakit itu kita ada bahan dasar, ada banyak yang masih bagus banget Pak Jimmy kayak kacang hijau, makaroni, sarden, kecap, minyak, gula itu banyak sekali dan itu kita klasifikasikan untuk diberikan kepada channel-channel kita ya. Jadi ada food bank di wilayah-wilayah misalnya Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Pandeglang, Surabaya, itu kita punya. Jadi memang kita akan berikan itu. Saya Rina dari Food Bank of Indonesia, posisi saya sebagai General Operation Manager. Saat ini kita sedang berada di logistik Food Bank of Indonesia, di mana di sini tempat wadah penampungan donasi dari berbagai perusahaan retail maupun swasta dan individual yang menyumbangkan donasinya kepada Food Bank of Indonesia. Jadi donasi yang kami terima ini ketika masuk ke dalam Food Bank of Indonesia akan ada proses penyortiran logistik oleh tim operation logistik dari Food Bank of Indonesia sendiri. Proses penyortiran logistik ini terdiri dari 6 kualifikasi, mulai dari bahan dasar, kemudian makanan anak, minuman anak, makanan lainnya, minuman lainnya, serta susu. Nah, dari 6 proses sortir ini kami akan bagikan kepada program-program Food Bank of Indonesia, yaitu ada program Mentari Bangsaku, program untuk anak-anak usia 2 sampai dengan 10 tahun, yaitu program kepada anak-anak PAUD sekolah dasar untuk intervensi pangan dan gizinya. Pesannya untuk mungkin generasi muda ya, karena saya masih generasi muda, jadi berbagilah makanan jika memang merasa bahwa kita tidak bisa menghabiskan makanan kita, karena memang di luar sana masih banyak sekali yang membutuhkan makanan. Jadi food banknya sendiri ada di berapa titik atau di berapa provinsi sekarang, Pak Widi? Sampai saat ini baru 43 titik. 43 titik 43 ya? 43 titik di 15 kota kabupaten ya. 15 kota baru di kabupaten 15 kota kabupaten. Ini 7 tahun kuat signifikan sih ya. Signifikan. Dan saya tadi mendengar menggerakkan tidak sekedar memberi makan gratis saja, tapi yang membuat saya kagum adalah tenaga atau pahlawan-pahlawan relawannya ya. Betul. Pak Widya, udah berapa ribu yang selama ini terlibat langsung di dalam Food Bank of Indonesia ini? Kurang lebih 8.000 orang seluruh 43 titik ini ya. Dan 80%-nya perempuan. 80%, aduh gitu ya. Hebat ya, perempuan itu luar biasa. Karena mereka punya kepedulian yang luar biasa. Dan memang makanan itu kan kalau kita di keluarga datangnya dari ibu kita ya. Betul. Kebiasaan makan kita dari kecil itu ibu lah yang itu. Ya, itulah yang menggerakkan. Dan kita jadi percaya bahwa ternyata banyak sekali orang baik ya di sekeliling kita. Banyak sekali orang bekerja tanpa memikirkan apa untuk dia gitu loh. Jadi bekerja ikhlas ya, bekerja tulus ya, melakukan itu untuk masyarakat sekitarnya. Wow, salut untuk para wanita dimanapun Anda berada yang mempunyai hati keprihatinan untuk menolong mereka semua yang ada di seluruh Indonesia ini supaya tidak mengalami kelaparan. Anda yang mau terlibat juga bisa hubungin Food Bank of Indonesia untuk berpartisipasi sekaligus baik daya, dana, whatever you can. Small thing matter untuk setiap kita semuanya yang ada di bumi Indonesia ini ya. Mbak Widya, kalau kita ngelihat ini gimana sih proses daripada food bank sendiri? Mungkin ada tahapan-tahapannya kan saya lihat ya. Bagaimana koleksinya lalu dikumpulkan, diproses, dibagi, semua gimana? Bisa ceritakan dikit nggak? Ya. Jadi kita memiliki tadi ya partner-partner ya, partner kerja yang dimana itu memang kebanyakan adalah yang sudah punya kesadaran tentang food waste tadi, dan dia tahu bahwa banyak sekali ya orang kelaparan. Kalau kita buang sayang ya. Jadi itu kita biasanya akan ada semacam MOU, contohnya dengan salah satu supermarket ya, yang cukup besar dan punya jejaring banyak. Dia memberikan kepada kita itu setiap minggu. Jadi di hari Rabu dia akan datang ditransporter oleh bantuan juga, itu perusahaan logistik juga yang membantu kita untuk mengangkat makanan itu, kemudian diberikan kepada outlet-outlet kita tadi ya, markas-markas kita di voi-voi di 10 wilayah, kalau saat ini baru 10 wilayah. Kemudian itu akan kita sortir.
siapa yang terlibat di dalam sortir itu banyak sekali relawan. Nah, kita ingin membuat ini menjadi sebuah kegiatan yang profesional ya. Artinya kalau kita hanya bergantung pada relawan saja, tentu tidak akan sustain, tidak akan berkelanjutan. Maka kami juga punya kantor gitu ya, yang di situ ada officer-officer yang membuat program gitu ya. Program-program itulah yang mendapatkan bantuan ini. Jadi udah pasti ada penerimanya dengan data yang akurat ya. Maksudnya kalau anak dia itu siapa, kalau keluarga dia itu siapa. Nah itu kita berikan kepada relawan-relawan setempat yang memang sudah mempunyai database siapa-siapa penerimanya. Termasuk kayak kemarin ada pandemi, orang-orang yang isoman itu banyak yang isoman tapi nggak bisa keluar, nggak bisa kerja, nggak punya uang, ya itu juga kita bantu. Bahkan ada yang ke hotline kita, banyak juga yang buruh dia tidak bisa bekerja, dia ke hotline kita. Ojol kelompok ojol itu dia nggak bisa jalan ibu, kita butuh bantuan, ya itu kita juga bantu gitu. Jadi rata-rata melalui hotline, kemudian juga melalui relawan-relawan kita tadi yang saya sebutkan ada di beberapa tempat gitu. Ya pergerakan itu dimulai dari. Jadi Mbak Widya, prosesnya kan dari supplier, bisa dari pabrik atau perusahaan-perusahaan yang pangan, mungkin pangan wasted, lalu dikirim ke Food Bank of Indonesia itu ya. Ada juga yang diambil. Jadi ada diambil, ya, betul. Dia 1 tahun setengah misalnya ada perusahaan bakery yang cukup besar itu. Saya nggak boleh sebut-sebut ya semuanya ya. Itu dia setiap hari relawan kita tuh mengambil. Jadi relawan yang terdekat itu mengambil di mall itu. Misalnya dapat roti 50 pieces. Nah, sebenarnya roti itu masih sangat baik. Karena kalau kita jalan-jalan ke mall kita memang kalau di kafe-kafe, restoran-restoran setelah jam 7 atau 8 diskon 50% ya. Ya, ada yang seperti itu. Tapi kalau ini diambil oleh para relawan, kemudian dikelola ya. Saya juga punya pengalaman Mbak Widya dulu saat waktu di Amerika ya, pernah di Houston. Somebody Care. Itu mirip lah ya. Jadi mengambil satu truk ngambil pagi gitu ya, dari yang kemarin sisa pagi kita ambil lalu kita bagi-bagi ini mulia sekali. Saya ingin mengajak untuk Anda semuanya, yuk kita ngelihat operasi daripada Food Bank of Indonesia, bagaimana dia bekerja melayani sehingga impian merdeka dari kelaparan itu akan terwujud. Yuk kita lihat bersama-sama. Terima kasih, saya Jimmy Untoro, Satu Cerita untuk Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk cerita-cerita Indonesia di waktu-waktu yang akan datang. Thank you.